Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ya, kali ini di belakang saya ini ada Honda Beat FI, teman-teman ya. Ini motornya berbet-berbet, ngempos, tidak bertenaga. Nah, itu masalahnya ada di sensor TPS. Tetapi yang saya bahas kali ini ya, ini bukan masalah pergantiannya. Ini udah saya ganti tadi sih. Sekarang setelah habis diganti sensor TPS, lebih baiknya itu di reset ECU, teman-teman ya. Itu secara manual pun bisa, kita bisa gunakan kabel ataupun apa ini ya. Bisa gunakan kabel ataupun kawat, ataupun kalau punya alat yang canggih ya itu pakai MST itu apa-apa ya, buat alat reset, buat secara yang lebih bagusnya. Ini kalau kayak gini secara manual pun bagus, teman-teman ya. Nah, semuanya habis ganti rotak, habis diservis, itu lebih baik di reset ECU, teman-teman ya. Itu lebih baiknya, soalnya ntar kalau nggak di reset ECU, si motor atau memorinya di motor itu ECU akan jadi kerusakan-kerusakan yang terdahulu itu terdetek ya. Jadi ibaratnya motor ntar tarikannya jadi lemot kalau nggak ECU-nya nggak direset ya. Umpamanya kerusakan di sensor TPS itu kan 0,8 kedipan. Nah, itu akan tersimpan terus di ininya. Ibarat HP chargernya lah, sampah-sampahnya itu dibuang, teman-teman ya. Ini fungsinya reset ECU itu sendiri ya. Itu membuang sampah-sampah yang ada di dalam memori ECU itu ya. ECU di motor ini ya, di Beat ya, nggak di Beat Vario atau apa, yang penting motornya motor udah injeksi ya. Oke teman-teman ya, ini saya gunakan kabel aja ya gini, nggak apa-apa teman-teman, ataupun kawat. Ini buat yang susu lewatin saja, soalnya ini tip receh ya. Tapi walaupun receh tapi sangat penting sekali ya buat teman-teman yang mungkin belum bisa cara ngereset ECU sendiri di rumah. Itu ngereset ECU sendiri gampang lah, pakai kabel kayak gini aja bisa teman-teman ya, pakai kabel motor ini yang ini ya, ataupun pakai kawat jemuran yang dilancipin juga bisa. Ini cara sederhananya ini buat teman-teman. Kalau motornya berbet, kadang-kadang udah diganti sensor TPS pun kadang-kadang masih berbet ya. Kalau motornya berbet yang perlu dicek apa saja, seumpamanya motor kalian itu motornya berbet ya dicek ya busi dulu yang gampang-gampang, terus filter udara. Kalau dibawa ke bengkel ya dicek tekanan full pumpnya, terus dicek sensor TPS-nya. Ini kebetulan nih sensor TPS-nya yang rusak nih, tadi beli saya yang kayak gini juga ya. Ini mereknya kayak gini. Ini udah di itu sih, udah enak, tapi tinggal aku mau reset ECU-nya. Soalnya kalau nggak di reset ECU kadang-kadang masih berbet, teman-teman ya. Nggak tahu ini bermanfaat apa enggak. Oke, langsung aja kita ya ke sini ya. Pokoknya cuma pengen berbagi saja lah. Nggak bermanfaat ya nggak apa-apa. Oke. Ini langsung aja ke sini, teman-teman ya. Ntar hadapin kameranya ke sini. Aduh, ini soalnya langsung jadi nggak editan pokoknya teman-teman ya. Nah, ini di sini teman-teman harus buka ini box akinya dulu, teman-teman ya. Nih, box aki sebelah sini. Ini di Honda Beat FI ya, Beat FI SP. Kalau Vario 125 di sana di depan dekat plat nomor nih kayak gini ya. Ini tadi habis tak bongkar, ini mau saya ini ada suaranya nggak teman-teman ya? Coba dikonfirmasi yang sedang nonton, ada suaranya enggak ini, soalnya saya pakai satu HP jadi nggak bisa ngecek ya. Nah, ini kan kayak gini teman-teman ya, ini DLC-nya kayak gini, ini namanya soket DLC. Nah, kita lepasnya kayak gini nih. Lepasnya gampang buat teman-teman yang masih awam atau pemula, silakan nih pakai obeng kayak gini ya nggak apa-apa. Ini ke atasin ininya ya, kelihatan nggak? Ini tak berdekat nih. Ke atas ini, soalnya tutorial kayak gini udah banyak banget ya. Nah, ya gini aja nih. Ini untuk lepasnya pun gampang ya. Terus di sini ada 4 pin ya, teman-teman bisa lihat 4 pin ini. Ntar saya buatin videonya juga lah cara ngereset ECU-nya nih ya. Di sini ada 4 pin. Oh, ada suaranya, terima kasih. Oke, Mas Rian Irwansyah ya. Semoga jelas lah ini. Soalnya saya nggak ada HP lain lagi tuh, HP-nya lagi dipakai anak sekolah. Oke, ini ada 4 pin, 1, 2, 3, 4-nya. Kita ambil pin yang sebelah kiri ya. Ini kalau nggak usah lihat warna, kalau Honda semuanya ini sebelah kiri ya. Kalau mau ngereset ya, jadi yang sebelah kiri sini sama sini ya. Ini kan ada cenilan kayak gini teman-teman ya. Ini kelihatan nggak? Bentar tak fokusin. Ini buat pemula saja lah, yang sudah pintar-pintar nggak usah nonton. Ini nggak penting ini ya. Serius nggak penting, karena cuma lagi pengen berbagi aja, gabut lah ya. Nah, pokoknya ini ini cenilan kayak gini teman-teman ya. Nih, ini ada cenilan kayak gini. Nah, kita ambil yang sebelah kiri sini ya, tangan sebelah kiri ini yang ini ya. Nih yang kiri nih.
Nggak usah lihat kabelnya apa enggak, warna apa nggak usah. Itu kalau Honda semuanya sama. Kalau ada soket aku saya ada itu soket DLC-nya itu kayak gitulah. Pokoknya tapi nggak saya pakai, ini pakai yang banyak aja yang di rumah yang teman-teman punya lah ya, kabel bekas ataupun kawat jemuran itu kan ada. Nah, ini kayak gini masalahnya. Penting banget reset ECU ya. Semuanya motornya berbet-berbet, coba di reset ECU-nya dulu. Kayak gini secara manual, kayak gitu teman-teman ya. Nggak usah dibawa ke bengkel dulu teman-teman, kantor kan bisa itu apa namanya, bisa ngerjain sendiri. Oke, ini yang setelah ini ya jangan asal colok, pokoknya yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini kan ada cenilan-cenilan kayak gini, kancingan ya, bekas kancingan nih. Yang ini. Nah, ini sebelah kirinya. Nggak tahu penting apa enggak lah, yang penting pengen biar nggak banyak pada tanya-tanya kalau di kolom komentar kan banyak. Nah, kita masukin kayak gini ya. Ini nggak saya edit soalnya live streaming. Ntar tak buatin yang lebih simple lagi ya, di reel apa di apa itu, di postingan ini kan. Nah ya gini ya. Nah sebelah kiri bisa dilihat ya, harus benar-benar masuk. Ntar kalau nggak masuk gagal ya, gagal ya diulang lagi nggak apa-apa. Oke, setelah kayak gitu ya, kita lihat sebelah sini. Nah ini kan biasanya kalau sensor TPS rusak itu kedipnya 8 kali ya, tapi ini kan nggak usah lihat kedipan-kedipannya lah. Ini di bit ISP ini ya. Ini kita kunci kontak. Nah, ini dilihat ya. Nih. Ini manjar terus ya. Tuh. Nah, setelah dikontak ya. Pokoknya kontak dulu, terus kita lepas selama 3 detik atau 5 detik, teman-teman, yang nggak apa-apa ya. Kayak gini nih. Lepas salah satu aja nih. 1, 2, 3, kita masukin lagi. Nah, udah gitu aja. Ini yang terjadi di speedometernya sini. Tuh manjar tuh. Ini masih kontak on ya. Nih buat yang senang otak-atik motor nih, kita matiin aja. Dah. Udah jadi. Tinggal kita ya reset sensor EOT-nya, engine oil temperature ya. Kalau yang ada radiatornya ya ECT lah, engine color temperature. Kalau ini kan oli. Pendinginannya oli jadinya ECT. EOT, engine oil temperature nih ya, sensor suhu sini sebelah sini. Semua maksudnya apa Rosidin? Semua aki motor ini buat ngereset ECU ya, buat apa maksudnya ini Mas Rosidin ya? Oke, kita lanjut ke sensor engine oil temperature. Nah, ini ada soket sebelah sini ya. Ini emang rada susah ntar sini. Kita lepas dulu kayak gini. Coba moga-moga nggak mati ya. Ini dekat standar nih teman-teman ya. Tuh. Ini standar tuh. Ini di sini sensornya nih. Ini sensor EOT nih ya, sensor panas ini ya. Oke, saya lepas nih. Sarang lepasnya cuma ditekan sininya ya. Tekan terus ditarik kayak gini. Nih, saya tekan ya, tekan terus tarik nih. Nah, kayak gini ya. Ini lepasnya kayak gini, ini ditekan terus tarik. Ini sensor EOT di Honda Beat ya. Kalau ECT-nya Vario 125 itu di dekat radiator ya itu ya. Nah, ini tadi habis ganti sensor TPS-nya teman-teman ya. Sensor TPS-nya. Oke, selanjutnya ini gimana nih? Ini ketinggian tripodnya teman-teman ya. Coba bisa enggak? Kayak gini, moga-moga nggak mati. Biasanya kan kepencet ini ya. Oh ya, ini udah ya. Ini kunci kontak udah mati teman-teman ya. Itu kan tadi kunci kontak udah saya matiin. Lanjut gunakan kabel yang satu lagi buat sini ya. Ini buat nyambung sini nih. Oke, kita ini kan soketnya cuma ada 2, nggak usah takut kebalik, sama saja nih, colokin. Nah, setelah itu kunci kontak kita nyalain. Ini saya masukin dulu ya. Ini gunakan kabel aja, nggak usah pakai alat yang mahal-mahal, nggak apa-apa ya. Yang penting direset ECU-nya, kalau habis ganti filter udara, ganti knalpot, atau ganti sensor TPS, ataupun ganti rotak, ataupun habis servis teman-teman ya. Ini direset kayak gini sendiri juga bisa kan. Oke, selanjutnya setelah ini ya, kita kunci kontak on teman-teman ya. Ini tanpa edit nih cara ngereset ECU-nya ya. Kunci kontak kita on. Nih, yang terjadi ngedip-ngedip kayak gini ya. 5 kali aja kita lepas teman-teman ya. Setelah 5 kali itu kunci kontak masih on, kita lepas ini nih. Mana sensornya nih? Ini ya. Kita lepas dah.
Hitung sampai 5 kali nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Kita matiin saja. Nah, udah jadi teman-teman ya. Tinggal kita masukin sensor EOT-nya nih, soketnya ya. Kalau nyampe bunyi klik kayak gitu teman-teman ya. Nih, masukinnya nyampe klik, jangan asal masuk aja itu ya. Sensor kelihatan nggak ini? Cetik. Nah, nyampe bunyi tik gitu ya. Jadi benar-benar masuk gitu ya. Oke, selanjutnya kita reset mode ya, reset mode. Kita mode standaran aja nih. Tempat saya kan biasalah di Indonesia biasanya standaran udah cukup ya. Nggak mode 1, nggak mode 2, pokoknya standaran pabrikannya aja. Nah, tinggiin dulu tripodnya temen ya. Oke. Ini masih dicolokin ini yang sebelah aki ya. Buat teman-teman yang mungkin tuh, yang di aki itu masih tuh, kabelnya masih manjer tuh ya. Oke. Selanjutnya ini kurang tinggi ya. Cara tertinggiin tripodnya ya, biar enak, biar semuanya itu. Ini habis stuck, ganti sensor TPS-nya. Ganti sensor TPS perlu di reset aja, harus. Kataku harus ya. Soalnya pernah kejadian habis diganti reset, habis sensor TPS nggak direset terus 3 hari apa 2 hari ya balik lagi orangnya ke sini. Mas berebut lagi, nah ya gitu bilang gitu. Terus saya reset ecunya terus nggak kesini lagi, aman. Punya tetangga sih, jadi orang deket, jadi saya tahu ya kondisinya, jadi saya tahu terus. Oke, sekiranya bermanfaat ya silakan dibagikan, nggak apa-apa ya. Oke teman-teman ya. Semua aki motor ini saya nggak tahu, ini pertanyaannya Mas Rosidin ini ya. Oke, selanjutnya ya. Kita lihat nih, harusnya ini rada susah nih saya nih megangnya nih. Setelah itu ini tripod udah bener ini, set. Tinggal kita nih lihat, ini belum dikunci kontak, kunci kontak off masih dalam keadaan mati ya. Tadi kan habis dimatiin ya. Bentar, posisi speedometernya susah saya ini. Soalnya nggak ada yang megang ini. Ini kita gas penuh di sini dulu teman-teman ya. Kunci kontak masih off ya, dalam kondisi off. Kunci kontak penuh kayak gini. Oh, bentar. Nah ini ya putar penuh, terus kunci kontak di on. Terus kedip 3 kali di sini, terus matiin, terus lepas ya. Nih. Nah ini ya, lihat sini nih speedometernya. Kedip 3 kali kita lepas gasnya. 1, 2, 3, lepas. Nah, ini gasnya langsung dilepas ya. Harus lepas 3 kedipan langsung lepas kayak gitu teman-teman ya. Ini hasilnya rosetnya udah berhasil kayak gini nih. Nih. Oke. Terus kita matikan ya. 3 kedipan apa 5 kedipan terserah teman-teman ya. Nah, ini terus kita matikan. Oke. Terus kita cabut sebelah sini, kabel yang sebelah sini teman-teman ya, yang di DLC-nya ya. Kita lepas dulu, ntar ini teman-teman ya. Set, nah ini udah dilepas ya kabelnya ya. Ini cara mudah dan praktis ya, tanpa ke dealer atau tanpa ke bengkel-bengkel yang gede. Punya alat ini di rumah aja sendiri teman-teman bisa ngerjain sendiri ya. Cara ngeresetnya ini. Oke, tinggal kita nyalain coba kayak apa bunyinya ya. Maksudnya spontan, responsif apa enggak, ini bikin motor kamu responsif ya, tarikannya spontan, maksudnya enggak ngeleg gitu ya. Kalau nggak di reset ecu ya gitu, ntar kalau umpamanya motornya ngeleg, delay gitu maksudnya ya, bisa di reset ecu dulu ya. Soalnya ini kan gratis di rumah. Oke, kita langsung nyalain kayak gini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, suaranya pun langsam, enak, terus nggak ngelag, nggak delay. Semoga tutorial ini bermanfaat ini buat teman-teman yang habis ganti rotak,
atau full pump, atau ganti sensor TPS, ganti knalpot, ganti filter udara, ataupun motornya habis diservis, silakan direset ecu secara manual ya. Nah, kalau punya pertanyaan silakan nanya-nanya ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Saya tak masang-masang ini dulu. Sambil masang-masang ini silakan kalau ada teman-teman yang tanya, ntar saya bantu jawab. Kalau Scoopy sama buat Mas Fadli ya, sama. Buat Scoopy pun sama ya. Scoopy injeksi, jangan yang karbu. Kalau karbu ya enggak. Itu pokoknya sama itu ya. Pokoknya dilihat ntar tutorialnya ini ya. Ntar saya tak buatin di postingan yang lebih singkat lagi. Kalau